Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka semakin diminati kaum muda dan orang dewasa. Berbagai kementerian sudah mulai membuat program-program yang nyerempet berkaitan dengan pramuka. Di sekolah pun, ekstrakurikuler pramuka mulai tumbuh kembali sebagai kegiatan wajib. Meski sayangnya, masih ada gugus depan yang malah menerapkan perhimpunan anggota dengan cara yang tidak seharusnya. Perkenalkan, saya Azri Miftahudin. Berikut adalah cara menjadi anggota Gerakan Pramuka versi scout.id. Setiap warga Indonesia berhak menjadi anggota Gerakan Pramuka sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Ada cara yang benar menjadi anggota Pramuka, berikut adalah cara dan tahapannya. Yang pertama, perhatikan usia dan kewarganegaraan. Usia bagian penting bagi setiap pramuka. Pilihannya menjadi anggota muda atau anggota dewasa. Usia 7-25 tahun bisa bergabung menjadi anggota muda. Sedangkan yang di atas 26 tahun sudah dipastikan hanya boleh menjadi anggota dewasa. Anak Indonesia 7-10 tahun bisa bergabung di satuan siaga. Usia 11-15 tahun Anda bisa bergabung ke golongan penggalang. Usia 16-20 tahun, Anda bisa bergabung ke golongan penegak. Dan usia 21-25 tahun, Anda bisa bergabung ke golongan pandega. Sedangkan, anak-anak di bawah usia 7 tahun bisa bergabung ke dalam kelompok pramuka prasiaga. Kedua, mendaftar ke gugus depan. Ada gugus depan lengkap dan ada gugus depan tidak lengkap. Gugus depan yang basisnya di sekolah kebanyakan tidak lengkap. Ada beberapa sekolah dasar yang berusaha menjadi lengkap dengan cara memaksa menambah satuan penegak. Namun, biasanya malah tidak terbentuk ambalan penegak yang ideal. Jika mau serius berpramuka, sebaiknya pilih bergabung dengan gugus depan lengkap. Tapi, gugus depan lengkap jarang ditemukan. Biasanya, gugus depan lengkap ditemukan dikelola oleh yayasan atau badan hukum di luar sekolah. Kalaupun di sekolah, gugus depan lengkap biasanya dinaungi oleh yayasan yang mengelola satuan pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Tapi jarang sekali ada yayasan yang secara serius mengelola gudeg pramuka sesuai dikehendaki SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 tentang gugus depan Gerakan Pramuka. Pilihlah gugus depan sesuai keinginan Anda. Tentunya akses untuk latihan mudah atau faktor lain yang Anda sukai. Kemudian, mintalah formulir pendaftaran dan isi lengkap pernyataan siap aktif sebagai anggota pramuka di gugus depan. Warga negara Indonesia di luar negeri bisa bergabung ke gugus depan yang ada di KBRI di luar negeri. Yang ketiga, berinisiatif membayar iuran. Iuran di gugus depan sering diabaikan. Bahkan sudah banyak yang melupakan tradisi membayar iuran. Ada yang lebih parah lagi. Iuran gugus depan dianggap pungli dan dipidanakan. Iuran gugus depan merupakan bukti kesukarelaan anggota pramuka kepada satuannya. Gugus depan yang menerapkan iuran dilindungi oleh negara yang tercantum pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sayangnya, banyak pengelola gugus depan di sekolah yang takut dipidanakan karena menarik iuran. Bisa jadi pengurus gugus depan dan kepala sekolahnya tidak membaca Undang-Undang Gerakan Pramuka. Alhasil, iuran anggota gugus depan yang seharusnya jadi alat pendidikan kini malah terabaikan. Yang keempat, pelajari Undang-Undang dan ADART. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Undang-Undang Gerakan Pramuka terdiri dari 9 bab dan 49 pasal yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 November 2010 kepada Kuartir Nasional Gerakan Pramuka K. Azrul Azwar. Selain undang-undang, ada juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. ADART memberikan petunjuk awal saja tentang organisasi, keanggotaan, gugus depan, kuartir, atribut, hubungan dengan organisasi lain, metode pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kelima, aktif di gugus depan. Menjadi anggota di gugus depan tidak sekedar hanya status.
Gugus Depan adalah tempat latihan, menempa diri, menguatkan mental, dan bergaul dengan sahabat-sahabat pramuka. Jika di Gugus Depan situasinya tidak seideal itu, maka Andalah yang harus membuat Gugus Depan menjadi ideal sebagai tempat latihan dan belajar. Ada latihan atau tidak, sempatkanlah ke Gugus Depan, setidaknya sekali dalam sepekan. Yang keenam, mulailah dengan menempuh SKU. SKU adalah syarat kecakapan umum. Fungsinya seperti kurikulum, serangkaian kemampuan yang harus ditempuh oleh anggota gerakan pramuka untuk mencapai kompetensi sesuai golongan usianya. Patokannya adalah usia. SKU golongan siaga ada 3 tingkat: mula, bantu, dan tata. SKU penggalang ada 3 tingkat: pramu, rakit, dan terap. Sedangkan SKU golongan penegak hanya ada 2 tingkat: bantara dan laksana. Dan juga pandega hanya ada 1 tingkatan, yaitu pandega. Usia 7-10 tahun mulai dari SKU siaga mula. Adik Anda belum bisa disebut siaga jika masih belum mencapai SKU siaga mula. Dia masih calon siaga. Yang umurnya 11-15 tahun memulai dari SKU penggalang ramu dan masih berstatus calon penggalang jika masih belum menyelesaikan SKU penggalang ramu. Usia penegak 16-20 tahun memulai dari SKU penegak bantara. Nah, di bagian ini sering ada perbedaan antara Gugus Depan satu dengan yang lainnya. Golongan penegak biasanya punya suatu adat, namanya adat ambalan dalam tradisi Gugus Depan. Pengetahuan ini tidak ditemukan dalam undang-undang dan ADART Gerakan Pramuka. Sifatnya khusus. Silakan bertanya langsung ke Gugus Depan yang dituju. Begitu juga dengan usia pandega, 21-25 tahun. Tempuhlah SKU pandega. Bergabunglah dengan pramuka di Gugus Depan perguruan tinggi untuk lebih mudahnya. Sebagian besar Gugus Depan di kampus terbuka untuk pemuda-pemudi di sekitar kampus. Jika Anda hendak bergabung anggota dewasa, mulailah dengan KMD atau orientasi kepramukaan dasar. Yang ketujuh, bersatuan terpisah meski sulit. Belajarlah menata diri, terapkanlah prinsip dasar dan metode kepramukaan. Salah satu metode kepramukaan yang hampir tidak ditemui di negara lain adalah satuan terpisah. Gerakan pramuka telah mengatur Gugus Depan terpisah. Mulailah dengan pergaulan yang tidak berbaur terlalu lengket dengan lawan jenis. Jika Anda sebagai orang tua, maka pastikan anak siaga dan penggalang dibina oleh pembina pramuka yang sejenis. Pramuka perempuan hanya boleh dibina oleh pembina pramuka putri, dan pramuka laki-laki dibina oleh pembina pramuka putra. Namun, pramuka siaga boleh dibina oleh pembina pramuka putri jika kesulitan menemukan pembina putra. Yang kedelapan, pastikan membina diri dan berkelompok. Menjadi pramuka tidak untuk hebat sendirian. Jika di suatu Gugus Depan ternyata Anda sendirian, segeralah ajak teman untuk membentuk kelompok kecil. Pramuka membuat tim tangguh, belajar bersama, dan kolaborasi. Jika hanya Anda sendirian di Gugus Depan, maka pelajaran berkolaborasi dengan orang lain tidak mungkin terjadi. Yang kesembilan, hindari Gugus Depan yang adatnya aneh-aneh. Adat aneh seperti apa sih? Banyak. Cita pramuka menjadi kurang baik akibat penerapan pembinaan yang aneh dan menyimpang dari prinsip dasar dan metode kepramukaan. Contoh adat aneh untuk menjadi anggota pramuka, harus mencium dan berdoa di depan pedang. Atau calon pramuka harus mandi kembang 7 rupa pada tengah malam sebelum dilantik. Adat aneh juga kadang terbungkus dengan proses penerimaan anggota yang ekstrim, melalui serangkaian perpeloncoan yang mirip tentara. Praktik ini masih marak terjadi, terutama di Gugus Depan yang seniornya berambisi menciptakan anggota militan. Maka bergabunglah dengan Gugus Depan yang menjunjung tinggi kode kehormatan pramuka. Nah, itu dia 9 syarat menjadi anggota pramuka versi scott.id. Mudah sekali bergabung dengan gerakan pramuka. Gerakan pramuka itu untuk semua. Pramuka ada di seluruh dunia dengan istilah yang berbeda-beda.
di bawah koordinasi organisasi dunia bernama WOSM, World Organization of the Scout Movement. Makanya, rugi sekali jika Anda tidak segera bergabung dengan Pramuka. Keanggotaan gerakan Pramuka itu terbuka untuk siapapun, sifatnya sukarela, mandiri, dan juga non-politis. Yuk jadi anggota Pramuka. Saya Azri Muftahuddin, pamit undur diri, sekian, dan terima kasih. Salam Pramuka.